Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan studi kasus 3, yaitu membuat program untuk penghitungan IPK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, baik, yang pertama kita mulai, kita siapkan preparation, yaitu kita menggunakan tipe data integer, string, dan float. Di dalam integer kita menggunakan matkul, SKS total, SKS 1 hingga SKS 7. Kemudian string untuk matkul, nama, NPM, huruf mutu awal dan lulus. Kemudian huruf mutu 1 hingga huruf mutu 7. Nah, kemudian float kita menggunakan di nilai akhir kemudian 1 hingga nilai akhir 7. Kemudian IPK awal, kemudian nilai akhir SKS, kemudian aktif, tugas, UAS, UTS, kuis, dan nilai akhir. Yang kemudian user akan disuruh untuk menginputkan nama dan NPM. Kemudian user disuruh untuk memilih matkul yang tersedia. Kemudian memilih dari menggunakan angka 1 hingga 7. Jika tidak di dalam angka 1 dan 7, maka sistem akan selesai. Jika iya, kemudian user akan menginputkan nilai mulai dari SKS, tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 4. Jika kurang atau lebih dari 4, kurang dari 0 atau lebih dari 4, user akan disuruh untuk mengulang mengisi SKS karena inputnya salah. Kemudian keaktifan, user akan disuruh mengisi tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 85 karena peraturannya 85. Jika kurang dari 0 atau lebih dari 85, input akan salah dan mengulang lagi untuk disuruh menginputkan nilai keaktifan tersebut. Lanjut hingga kuis, UTS, UAS, dan selesai. Kemudian sistem akan menampilkan hasil berdasarkan nilai. Sistem akan menghitung hasil berdasarkan nilai. Kemudian sistem akan menghitung huruf mutu A, B plus, B, C plus, C, dan D dan E berdasarkan nilai. Kemudian sistem akan menentukan lulus berdasarkan nilai akhir. Kemudian sistem akan menghasilkan KRS dan ID semester, total SKS, dan nilai total SKS. Itu flowchart, penjelasan flowchart dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode dari mengenai program studi kasus 3. Yaitu yang pertama, ketika program dimulai akan mulai program perhitungan IPK. Lalu setelah itu, yang pertama, deklarasikan variabel untuk mata kuliah SKS, nilai akhir, huruf mutu, dan status kelulusan. Setelah dideklarasikan variabelnya, akan ada tampilkan judul program dan akan meminta input nama mahasiswa dan juga NPM. Selanjutnya akan masuk ke dalam looping, tampilan daftar mata kuliah, dan minta pengguna memilih mata kuliah.
Jadi di sini akan menampilkan daftar mata kuliah dan diminta pada pengguna atau user untuk memilih salah satu dari mata kuliah. Jika pilihan mata kuliah adalah 0, keluar dari loop. Jadi user harus memilih dari angka 1 hingga 7. Jika 0 akan keluar dari loop. Minta input, lalu selanjutnya akan meminta input jumlah SKS, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, dan nilai UTS, dan juga nilai UAS dengan validasi input untuk masing-masing. Setelah itu akan menghitung nilai akhir berdasarkan bobot komponen penilaian dan menentukan huruf mutu dan status kelulusan berdasarkan nilai akhir. Lalu menampilkan informasi mata kuliah, nilai akhir, huruf mutu, angka mutu, dan keterangan kelulusan. Lalu yang sebelum terakhir, simpan nilai dan status kelulusan sesuai dengan mata kuliah yang dipilih. Selanjutnya, setelah semua mata kuliah diproses, tampilkan hasil nilai setiap mata kuliah. Lalu selanjutnya, hitung total SKS dan IPK berdasarkan nilai akhir dan SKS yang telah diinput. Lalu akan menampilkan total SKS dan IPK semester, dan yang terakhir program akan diakhiri. Mungkin hanya itu penjelasan sedokot dari studi kasus 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tri Andika dengan nomor MPM 241500104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari studi kasus 3 yang membuat program perhitungan IPK. Nah, yang pertama ada integer main. Ada tipe data integer mencakup matkul, SKS 1, SKS 2 sampai SKS 7. Ada tipe data float, ada angka mutu 1, angka mutu 2 sampai angka mutu 7. Dan juga nilai akhir 1, nilai akhir 2 sampai nilai 7. Kemudian ada tipe data string yang mencakup mata kuliah 1, nama, NPM, kemudian huruf mutu 1, huruf mutu 2 sampai huruf mutu 7. Kemudian ada lulus 1, lulus 2, lulus 3, dan selanjutnya. Kemudian user akan diminta untuk menginput nama dan NPM. Nah, looping akan dimulai dari sini. Program akan menampilkan ini daftar mata kuliah. Yang pertama ada APRO, kedua PBI, ketiga kalkulus, keempat PTI, kelima etika, keenam handling, dan 7 Pancasila. Kemudian user akan diminta untuk menginput antara 1 sampai angka 1 sampai 7 ini untuk memilih mata kuliah. Kemudian program akan switch mata kuliah yang user pilih. Yang pertama ada case 1 mata kuliah APRO, break selesai. Case 2 mata kuliah PBI, break selesai. Case 3 mata kuliah kalkulus, break selesai, dan selanjutnya. Kemudian ada default, jika nomor yang tidak sesuai 1 sampai 7, program akan menampilkan kesalahan nomor. Oke, selanjutnya ada statement if. Jika matkul sama dengan 0, program akan berhenti. Terus ada tipe data integer SKS, tipe data float aktif, tugas, kuis, UTS, UAS. Tipe data float nilai akhir A, nilai angka mutu A, dan tipe data string lulus A, huruf mutu A. Nah, kemudian di sini ada program do while untuk membatasi nilai SKS yang tidak boleh lebih dari 4. Jika nilai SKS lebih dari 4, program akan menampilkan tidak valid dan user akan diminta untuk menginput kembali SKS. Di sini juga ada do while nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, berarti user tidak boleh menginput nilai lebih dari 85. Jika user menginput nilai lebih dari 85, program akan tidak valid dan user akan diminta menginput kembali nilai. Di sini ada program untuk menghitung nilai akhir A. Yang pertama ada
nilai aktif yang bobot nilainya 10% ditambah nilai tugas yang bobot nilainya 35% dan nilai kuis yang bobot nilainya 15%, nilai UTS yang bobot nilainya 20%, nilai UAS yang bobot nilainya 20%. Nah, jika kemudian ini untuk menentukan huruf mutu dan angka mutu lulus dan atau tidaknya. Nah, if nilai akhir A lebih dari 76, huruf mutu akan menampilkan A, angka mutu akan menilai 4, lulus akan menampilkan A, lulus. Kemudian jika nilai akhir lebih dari 71, huruf mutu akan menampilkan B+, angka mutu akan menampilkan 3,5, lulus A akan menampilkan lulus. Dan seterusnya sampai di sini ada else, huruf mutu A sama dengan E, angka mutu A sama dengan 0, lulus A sama tidak lulus karena nilainya di bawah dari 50. Kemudian sistem akan menampilkan dari setiap nilai-nilai mata kuliah, nilai akhir, huruf mutu, angka mutu, dan keterangannya. Sistem akan post di sini. Selanjutnya ada switch yang mata kuliah. Di case 1 nilai akhir 1 akan berubah menjadi nilai akhir A, angka mutu 1 akan berubah jadi angka mutu A, H mutu 1 akan berubah jadi H mutu A, SKS 1 sama dengan akan berubah jadi SKS, lulus 1 sama dengan lulus A. Terus sampai case 1, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7 dan selesai di break. Nah, di sini sistem akan menampilkan dari semua hasil dari perhitungan yang di input user, dan di sini ada nilai APRO, PBI, kalkulus, PTI, etika, pengling dengan Pancasila. Di sini menghitung total SKS dan IPK. Di sini ada integer SKS total sama dengan SKS 1 plus SKS 2 plus SKS 3 plus SKS 4 plus SKS 5 plus SKS 6 dan plus SKS 7. Lalu di data float SKS sama dengan SKS 1 dikali di angka mutu 1 ditambah SKS 2 dikali angka mutu 2 dan seterusnya. Terus di data float IPKA sama dengan NA SKS dibagi dengan SKS total. Oke, ini dari program menampilkan hasil total SKS dan IPK. Ini total SKS-nya, SKS total, dan sini IPK semester dari IPKA. Sistem post dan selesai. Untuk hasil dari programnya seperti ini. Nama mahasiswa BM. Nah, di sini ada pilihan matkul pertama. Nah, dengan jumlah SKS 4, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, di sini sudah ada hasilnya, ada matkul sama dengan APRO, nilai akhir sama dengan 74, huruf mutu akan hasilnya B+, angka mutu 3,5, keterangannya lulus di mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada PBI, nilai matkul nomor 2, total SKS 2, nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS. Di sini juga ada keterangannya, matkul sama dengan PBI, nilai akhirnya 3,5, huruf mutu C+, angka mutu 2,5 dengan keterangan lulus. Nah, kemudian jika pilihan matkul 3, SKS yang dipilih akan 5, maka tidak valid. User akan diminta untuk menginput lagi SKS. 4, ya benar, 70, 80, 80, 70, 60. Udah. Kemudian jika angka yang di input adalah 0, program akan mencapai akhir seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.